Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerita sedikit ya. Dulu saya kan 23 tahun itu kan hidup di dunia ekspor. Jadi saya masuk di pemerintahan 7 tahun yang lalu. Waktu saya masuk di balai kota, saya dulu punya ajudan. Saya kan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Enggak pernah nyalami tamu, enggak pernah nyalami saya, karena saya enggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Disalami dia, terus saya ganti gitu. Saya ganti yang kira-kira di bawah saya dikit itu. Jadi sampai sekarang yang disalami saya terus. Meskipun juga masih, bodinya bukan bodi wali kota. Ya, saya mau bicara masalah apa ya? Oh ini, 7 tahun yang lalu saya tiap 2 hari itu di demo terus. Datang ke balai kota demo seperti ini. Tapi kenapa demo itu selalu ada? Saya pelajari selama 6 bulan. Ternyata demo itu ada karena gerbang di balai kota itu selalu ditutup kalau ada demo. Tutup, kemudian dijaga sama satpol dan polisi. Kemudian mereka berantem, kemudian besok masuk koran. Nah, yang demo senang. Ya seperti ini, pasti tutup. Nah, setelah saya pelajari 4-6 bulan, setelah mereka demo, saya suruh masuk. Sudah silakan, tapi yang menyilahkan bukan satpol, tapi humas saya yang cantik. Masuk, saya ajak ngomong, saya ajak makan. Kalau demonya saya sudah tahu sehari sebelumnya pasti saya siapin makan. Tapi kalau mendadak saya siapin snack sama aqua. Terus saya ajak bicara, saudara nolak apa? Saudara nggak setuju apa? Konsep saudara apa? Yang demo-demo itu nggak pernah siap. Konsep saya ini, konsepmu mana? Nggak siap. Lama-lama pada tahun kedua, itu yang demo sudah turun tinggal 30%. Tahun ketiga sudah nggak ada yang demo lagi, sampai sekarang nggak ada yang demo. Saya kangen sebetulnya di demo. Enggak, karena apa? Apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang meringatin kalau keliru. Jadi kalau nggak ada demo itu juga keliru. Jadi saya sekarang sering ngomong di mana-mana, tolong saya di demo gitu. Yang pasti saya suruh masuk, terus suruh masuk saya omong. Kemudian ini juga. Ini di Indonesia, mungkin saya adalah satu-satunya wali kota yang setiap tahun kami mengundang kira-kira 3.500 tokoh masyarakat dan masyarakat untuk datang di lapangan balai kota. Kemudian mereka bisa menyampaikan kritiknya, masukannya, mau ngomong apa terserah, namanya rembuk kota. Kemudian di kecamatan kita punya yang namanya rembuk warga, itu kira-kira 800 sampai 1.000 orang. Mereka nyampaikan apa terserah. Karena sekarang yang penting adalah apa? Ada inisiatif publik. Ada gagasan yang harus kita tangkap. Ada ide-ide yang harus kita tangkap. Kemudian dibuatkan policy. Sehingga jangan sampai kita mengajak rakyat ke utara, pada rakyatnya pengen ke selatan. Ini yang terjadi. Karena apa? Pemimpin merasa pinter. Kalau saya, enggak. Karena yang pinter itu adalah masyarakat. Hanya bagaimana kita memanage mereka agar ide-ide itu selalu muncul, gagasan selalu muncul, dan kita eksekutornya. Yang terjadi sekarang kan enggak. Tahu-tahu ada program apa, tahu-tahu ada proyek apa. Masyarakat terkaget-kaget dan enggak pernah diajak bicara. Ini, tahun pertama, 100% yang ngomong itu seperti itu, melotot-melotot semuanya. Marah-marah, melotot-melotot, isinya hanya itu aja. Ini ada apa ya gitu. Saya pelajari lagi ternyata apa? Pemimpin yang
sebelum saya nggak pernah membuka keran untuk berbicara, nggak pernah dialog, nggak pernah mengajak diskusi. Sehingga masyarakat jengkel dan saya yang nerima. Dimarah-marahin, dimaki-maki, ya ini semuanya ngotot-ngotot seperti itu. Terus, tapi setelah saya melakukan perubahan-perubahan KTP, perizinan, sama. Tahun kedua yang marah tinggal 20%. Tahun ketiga mereka hanya menyampaikan ide yang bagus, gagasan yang bagus untuk kotanya. Kemudian ada input-input yang baik untuk kotanya. Setelah dibuka seperti itu, tapi pertama 100% marah-marah semuanya. Tahun kedua tinggal 20%, tahun kita sudah enggak ada. Karena apa? Ini yang kami lakukan. Jadi 7 tahun yang lalu tepat melayani KTP kita seperti ini. Ini sudah 30 tahun tempat KTP seperti ini. Yang untuk tempat tunggu itu kursinya gembreng itu Gembreng. Gembreng itu apa ya? Kursi seng ya. Kursi seng hanya satu seperti itu. Kemudian kalau ngurus KTP itu 3 minggu, 2 minggu tergantung amplopnya. Kalau mau cepat 50.000 ya bisa 2 minggu. Kalau mau 100.000 bisa seminggu. Tapi yang normal ya 3 minggu. Kemudian saya panggil programmer, saya tanya, saya pengen KTP paling cepat berapa? Programmer mengatakan ke saya, bisa Pak Jokowi, 8 menit. Saya kaget juga, dari 3 minggu 8 menit. Nah penduduk saya kan bingung semuanya, enggak aja. Saya ngomong ke masyarakat, sekarang ngurus KTP 1 jam, saya sampaikan seperti itu. Kemudian saya kumpulkan, lurah, camat, kepala dinas saya kumpulkan. Mulai hari Senin, entry data, program sudah saya siapkan, saya ngumpulin lurah, camat, sama kepala dinas. Ini ada 3 lurah, ada 1 camat, ada 1 kepala dinas. Wah nggak mungkin Pak, di dalam rapat itu ngomong. Nggak mungkin Pak, masa 1 jam, paling nggak 3 hari Pak. Ada yang satunya, paling tidak 4 hari Pak. Yang 2, paling tidak 2 hari Pak. Ada sistem baru, ya kan? Birokrasi PNS nggak mau masuk ke sistem itu. Yang ngomong itu tadi, besoknya langsung saya copot. Langsung saya copot. Karena apa? Niat saja tidak punya, apalagi menjalankan sistem. Kalau saya gitu aja gampang, nggak usah marah-marah, copot. Nah ini, dari tempat yang tadi sebelumnya, yang ini setelahnya. Kayak bank, tempat pelayanan KTP kayak bank, terbuka, transparan, bayarnya sesuai dengan perda 5.000 dan 1 jam jadi. Tunggu 1 jam jadi. Tapi kalau nggak antri sebetulnya ya datang nama, enter, berikan. Ini ada, dan ini kita menyiapkan juga untuk mesin antrian. Jadi tidak dorong-dorongan di depan loket itu. Jadi pakai antri kemudian baru dipanggil terus. Ini yang perizinan juga sama. SIUP, TDP, IMB semuanya ada 21 perizinan. Yang dulu kantornya kayak gini. Investasi mana yang mau masuk? Investor mana yang mau masuk kalau kantornya aja kayak gitu? Tempat ruang tunggu kayak gitu. Dan jadinya kalau minta izin, misalnya saudara datang, ini 7 tahun yang lalu, minta izin itu. Saya alami dulu, 23 tahun yang lalu. Minta izin, jadinya 8 bulan, 6 bulan, 4 bulan, gak jelas itu. Saya panggil programmer lagi, berapa bisa? Paling cepat, Pak, 1 hari sampai 6 hari. SIUP TDP bisa paling cepat 1 hari, IMB yang paling lama 6 hari. Oke, saya kumpulkan lagi dinas-dinas. Ada 2 lagi ya, wah Pak, sulit ini. Ya, besok copot lagi. Dari yang seperti ini, kemudian seperti ini. Jadi kayak bank yang melayani pakai jas dan jasi, bisa ngomong good morning, good afternoon, bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang. Yang paling penting tidak pakai seragam PNS yang hijau-hijau itu. Ini pakai jas jasi, kelihatan profesional tapi mereka PNS. Dan yang saya pakai ada yang muda-muda,
setahun 2 tahun baru jadi PNS. Karena apa? Saya harus mencuci otak agar bisa melayani, agar bisa ngucapin selamat pagi, selamat siang, dan yang paling penting adalah melayani masyarakat dengan cepat, sehari sampai 6 hari. Ada touchscreen-nya seperti ini, syaratnya jelas, uang yang harus bayar juga jelas, di situ ada semuanya. Kemudian selesai berapa hari juga jelas. Ini transparansi. Saya kira zamannya seperti ini enggak musim lah ya. Izin masih ditulis pakai tangan. 6 bulan, 8 bulan sudah lupakan seperti itu. Terus kemudian saya juga niru kartu kredit. Dulu waktu saya 7 tahun yang lalu waktu jadi wali kota, itu setiap pagi, itu ada 30 sampai 40 warga yang datang di depan kantor itu. Ada anaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit. Ada bapaknya yang sudah sakit di rumah sakit, nggak bisa bawa pulang, nggak bisa bayar. Ada ibunya sakit, nggak bisa bawa rumah. Banyak sekali, hampir setiap hari 30-40 warga yang datang. Karena mereka betul-betul nggak mempunyai kemampuan. Saya sedih dan itu harus kita selesaikan dengan dengan kasus per kasus. Tapi menurut saya itu bisa terselesaikan kalau ada sistem. Setelah 2 tahun kita berpikir, godok, akhirnya ketemu ini, program yang namanya PKMS. Jadi pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta, masyarakat Solo. Ada yang gold, ini kayak kartu kredit. Ada yang kartu gold, ada yang kartu silver. Kalau kartu kredit yang gold kan yang kaya. Kalau yang ini yang gold yang paling miskin. Jadi sekarang di Solo ini sudah 76% dari penduduk yang sudah pegang ini. Silver dan gold. Kalau yang gold ini sampai yang namanya cuci darah, kemoterapi kanker itu dilayani. Jadi yang dilayani apa, yang tidak dilayani apa itu ada di sini. Ini sistem. Kemudian untuk manajemen controllingnya, di sini ada by name, by address, ada foto semuanya. Tidak menganggarkan saja. Dulu anggaran untuk kesehatan hanya 1,4, sekarang 19 miliar yang harus saya siapin untuk ini. Dan nyatanya APBD kita juga mampu, nggak ditambah-tambahin juga dari pemerintah pusat. Mampu. Hasilnya apa? 2 tahun setelah saya jadi wali kota, nggak ada lagi yang nunggu saya di depan kantor. Artinya sistem ini sudah berjalan dengan baik, tapi nunggu 2 tahun saya menemukan sistem ini.